Bayangkan Anda sedang berdiri di pantai, ombak yang datang dan pergi melambangkan hubungan Anda dengan alam semesta. Indah bukan? Namun, apa yang terjadi ketika arus tak terlihat, seperti kebiasaan yang merusak, mengganggu ombak ini, sehingga melemahkan hubungan spiritual Anda? Hubungan kita dengan alam semesta sangatlah penting, adalah sebuah mercusuar bimbingan dan penghiburan di masa-masa sulit. Namun, kebiasaan tertentu dapat tanpa disadari mengikis ikatan suci ini, membuat kita terombang-ambing dalam lautan kebingungan dan keterasingan spiritual. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kedalaman kebiasaan-kebiasaan yang merusak ini, mengungkap arus tak terlihat, dan menawarkan solusi bagi mereka yang berjuang dalam perjalanan spiritual. Ini bukan sekedar panduan, tetapi adalah panggilan untuk mengenali, memeriksa, dan menghindari kebiasaan-kebiasaan berbahaya yang dapat memutus hubungan kita dengan yang ilahi. Kebiasaan berbahaya pertama, mengabaikan refleksi dan doa. Kebiasaan mengabaikan waktu untuk refleksi dan doa adalah kebiasaan yang sangat berbahaya, yang dapat membahayakan hubungan spiritual kita dengan Tuhan atau alam semesta. Mengapa hal ini begitu penting? Bayangkan tanaman yang tidak mendapatkan sinar matahari. Bagaimana tanaman ini bisa bertahan hidup, apalagi tumbuh subur? Demikian juga, jiwa spiritual kita memerlukan cahaya doa dan refleksi untuk berkembang. Doa adalah jalan komunikasi langsung kita dengan yang ilahi, jalan kehidupan yang menjaga kita untuk tetap terhubung, bahkan di masa-masa tersulit. Ini adalah percakapan intim, waktu yang suci di mana kita mengungkapkan hati dan jiwa kita, menyampaikan rasa syukur yang mendalam, mencari bimbingan, dan menemukan penghiburan yang tak terhingga. Di sisi lain, refleksi memungkinkan kita untuk introspeksi secara mendalam, dengan hati-hati dan penuh pemikiran dalam memeriksa tindakan, pikiran, dan perasaan kita berdasarkan keyakinan kita yang tak tergoyahkan. Refleksi membantu menyelaraskan hidup kita dengan ajaran yang mendalam dan nilai-nilai yang kita pegang teguh, memberdayakan kita untuk menjalani kehidupan yang penuh makna dan tujuan. Mengabaikan praktik-praktik ini dapat menyebabkan stagnasi, atau bahkan kemunduran spiritual. Kita mungkin mendapati diri kita terjebak dalam kesibukan hidup, kehilangan pandangan akan tujuan spiritual kita, dan menyimpang dari jalan kita. Hal ini dapat membuat kita merasa terputus, kosong, atau tidak terpenuhi. Seperti kata-kata seorang biarawan terapis Thomas Merton, kehidupan tanpa doa yang mendalam, kita akan kehilangan orientasi. Namun jangan khawatir, mengintegrasikan doa dan refleksi ke dalam kehidupan sehari-hari, jauh lebih sederhana dari yang Anda kira. Mulailah dengan menetapkan waktu tertentu setiap hari untuk berdoa, mungkin di pagi hari, atau di malam hari ketika Anda dapat merenungkan hari yang telah berlalu. Buat pengingat untuk membangun rutinitas ini. Untuk refleksi, buatlah jurnal untuk menuliskan pikiran, wawasan, dan realisasi Anda, dan jadikan kebiasaan untuk meninjaunya secara teratur. Ingatlah, seperti yang pernah dikatakan oleh Bunda Teresa, doa bukanlah meminta. Doa adalah kerinduan jiwa. Mari kita penuhi kerinduan ini, dan menjaga hubungan kita dengan alam semesta agar tetap hidup dan berkembang. Kebiasaan berbahaya kedua, membiarkan pengaruh negatif. Pengaruh negatif, seringkali halus dan meresap, dapat secara bertahap mengikis keintiman hubungan kita dengan alam semesta, yang bertindak sebagai penghalang alam perjalanan spiritual kita. Rentetan media negatif yang terus-menerus, baik itu berita sensasional, film penuh dengan kekerasan, atau postingan media sosial yang sinis, dapat membanjiri pikiran kita dengan ketakutan, keraguan, dan kecemasan, menenggelamkan melodi tenang dan cinta di hati kita. Demikian pula, hubungan yang toksik menguras energi spiritual dalam diri kita, menggantikan kenyamanan dari kehadiran Tuhan, dengan kekacauan yang penuh gejolak.
Saat kita menghadapi kompleksitas kehidupan, sangat penting untuk memperhatikan kekuatan-kekuatan merusak yang menghalangi pertumbuhan spiritual kita. Dengan secara sadar memilih hal-hal yang positif, mencari konten yang menginspirasi, dan membina hubungan yang menyehatkan, kita dapat menjaga dan memupuk hubungan suci kita dengan Sang Pencipta. Mari kita terapkan kekuatan kearifan, dan menciptakan lingkungan yang memperkuat keyakinan kita, memungkinkannya itu tumbuh dan menerangi jalan kita. Lingkungan dan pergaulan kita memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan spiritual kita. Seperti halnya benih memerlukan tanah subur untuk tumbuh dan berkembang, iman kita memerlukan lingkungan yang mendukung dan terpelihara untuk benar-benar tumbuh dan mencapai potensi maksimalnya. Mengelilingi diri kita dengan hal-hal yang positif, cinta, dan kebijaksanaan, dapat memberikan kontribusi yang besar untuk memupuk dan menyuburkan pertumbuhan spiritual kita. Di sisi lain, berada di lingkungan yang dipenuhi dengan hal-hal negatif, dapat berdampak buruk pada iman kita, menyebabkan iman kita layu dan memudar, seperti benih yang ditanam di tanah yang tidak subur. Seperti yang dikatakan pembicara motivasi terkenal Jim Rohn, Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersamanya. Ungkapan ini menyoroti dampak mendalam yang dimiliki pergaulan kita terhadap perjalanan dan pertumbuhan spiritual kita sendiri. Sangat penting bagi kita untuk berhati-hati terhadap pergaulan yang kita jalani, karena itu dapat secara signifikan mempengaruhi, membentuk jalan dan pertumbuhan spiritual kita sendiri. Melindungi diri dari pengaruh negatif memerlukan upaya sadar. Mulailah dengan mengevaluasi kebiasaan pemakaian media Anda. Pertimbangkan untuk membatasi paparan terhadap berita dan hiburan yang negatif, dan mengonsumsi konten yang mengangkat dan mencerahkan sebagai gantinya. Yang sama pentingnya adalah menilai hubungan kita. Jauhilah hubungan yang menjauhkan Anda dari jalan spiritual, dan peliharalah hubungan yang menginspirasi dan memperkuat ikatan Anda dengan alam semesta. Terakhir, ciptakan lingkungan spiritual yang menyehatkan, mungkin sebuah tempat yang tenang di rumah Anda, yang digunakan untuk berdoa dan bermeditasi, sebuah tempat suci di mana Anda bisa kembali terhubung dengan alam semesta. Ingatlah, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Biarkan langkah itu menuju positif dan pertumbuhan spiritual. Kebiasaan berbahaya ketiga, melakukan ketidakjujuran dan penipuan. Melakukan ketidakjujuran dan penipuan seperti mengenakan topeng, menutupi diri sejati kita dari dunia, dan yang lebih penting, menutupi diri kita dari Tuhan. Konsekuensi spiritual dari berbohong dan berperilaku tidak jujur sangat mendalam dan luas. Seperti cermin yang kehilangan pantulannya karena tertutup debu, hubungan spiritual kita dengan alam semesta dapat menjadi kabur dan tertutup oleh beban tindakan yang tidak jujur. Penting untuk mengingat pentingnya kebenaran, integritas, dan transparansi dalam hidup kita. Tradisi spiritual di seluruh dunia menekankan pentingnya integritas dan kebenaran. Tuhan membenci bibir yang berbohong, tetapi Dia senang dengan orang-orang yang dapat dipercaya. Sentimen ini tercermin dalam banyak ajaran spiritual lainnya, semuanya menekankan kebajikan kebenaran dan bahaya penipuan. Mempraktikkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari bukanlah jalan yang mudah, tetapi ini adalah jalan yang bermanfaat. Ini dimulai dengan jujur pada diri sendiri, mengakui kekurangan kita, kekuatan kita, keinginan kita, dan ketakutan kita. Ketika kita jujur pada diri sendiri, kita mulai jujur pada orang lain. Keaslian ini mengundang kepercayaan, dan menumbuhkan hubungan yang kuat dan tulus. Dalam interaksi kita dengan orang lain, mari kita berusaha untuk berbicara dengan jujur, bahkan ketika itu tidak nyaman. Ingatlah, setiap kali kita memilih kejujuran daripada penipuan, kita sedang memperkuat hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Mari kita berusaha untuk menghilangkan topeng ketidakjujuran dan penipuan,
dan mengungkapkan diri sejati kita tidak hanya kepada dunia, tetapi kepada mata yang ilahi. Dengan melakukan ini, kita membiarkan pancaran cahaya kebenaran yang bersinar menerangi jalan kita, membimbing kita lebih dekat ke dalam takdir ilahi kita. Kebiasaan berbahaya keempat, tergoda oleh materialisme dan keserakahan. Dalam pencarian kita akan kenyamanan duniawi, dan pengejaran tak henti-hentinya terhadap kekayaan material, kita sering mengabaikan nilai-nilai spiritual yang benar-benar memberikan makna pada kehidupan. Ini adalah kebiasaan berbahaya yang tergoda oleh materialisme dan keserakahan. Ini seperti terjebak dalam hayalan, di mana kita tertarik pada ilusi air yang berkilauan di padang pasir, yang akhirnya disadari itu hanyalah kehampaan. Demikian juga, materialisme dan keserakahan dapat mempesona kita, menjauhkan kita dari perjalanan spiritual, dan menuju hayalan kepuasan. Banyak ajaran spiritual menekankan bahaya ketergantungan pada kekayaan material, dan mengingatkan kita akan sifat sementara dari harta duniawi. Jangan mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di surga, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pesan ini mendorong kita untuk mencari kekayaan spiritual yang abadi, daripada kekayaan duniawi yang sementara. Untuk melawan godaan materialisme dan keserakahan, kita harus mengubah pola pikir kita. Mulailah dengan merenungkan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, hubungan, cinta, kebaikan, dan pertumbuhan spiritual. Carilah kepuasan dalam hal-hal sederhana, seperti membantu orang lain, menghabiskan waktu dengan orang-orang tercinta, dan menikmati keindahan dunia di sekitar kita. Meskipun kenyamanan materi dapat membuat hidup menyenangkan, namun hal-hal tersebut tidak boleh menutupi nilai-nilai spiritual yang membuat kehidupan benar-benar bermakna. Jangan biarkan kilauan emas membutakan kita dari tujuan spiritual kita. Ingatlah, kita adalah makhluk spiritual yang sedang dalam perjalanan manusia, bukan sebaliknya. Kebiasaan berbahaya kelima, mengabaikan kasih sayang dan empati. Kasih sayang seringkali dipandang sebagai pilar utama dalam banyak ajaran spiritual, menjadi penunjuk jalan menuju pemenuhan spiritual. Inti dari kasih sayang adalah menghayati empati terhadap penderitaan orang lain, dan mengambil langkah untuk meringankan rasa sakit mereka. Semua makhluk takut menghadapi kekerasan. Semua makhluk mencintai kehidupan. Lihatlah diri Anda dalam diri orang lain, maka Anda tidak akan menyakiti siapapun di dunia ini. Mengabaikan kebutuhan orang lain, dan kurangnya kasih sayang dapat menciptakan penghalang besar dalam perjalanan spiritual kita, seperti bendungan yang menahan aliran sungai. Dengan mengabaikan penderitaan orang lain, kita tanpa sadar menciptakan lingkungan ketidakpedulian dan terisolasi. Kedua hal tersebut akan merusak pertumbuhan spiritual kita. Mengabaikan kasih sayang sama dengan memadamkan cahaya yang menuntun kita menuju pencerahan spiritual. Tetapi bagaimana kita bisa secara aktif mempraktikkan kasih sayang di lingkungan kita? Ini dimulai dengan mengakui keterhubungan dari semua makhluk. Seperti jaring laba-laba, ketika satu bagian disentuh, seluruh jaringnya bergetar. Demikian pula, tindakan kebaikan kita, sekecil apapun, dapat mengirimkan riak perubahan positif di lingkungan kita. Kebiasaan berbahaya keenam, gagal memaafkan. Kegagalan untuk memaafkan bukan hanya kebiasaan yang merugikan, tetapi juga penghalang besar dalam perkembangan spiritual kita. Ini adalah cermin yang memantulkan kemurnian hati dan kedalaman kedewasaan spiritual kita. Seperti yang ditulis oleh Luis B. Smedes, memaafkan adalah membebaskan seorang tahanan, dan tahanan itu adalah Anda sendiri. Tindakan memaafkan membebaskan kita dari rantai kebencian, amarah, dan kepahitan, yang memungkinkan kita untuk menaiki tangga pertumbuhan spiritual.
Menyimpan dendam ibarat membawa batu besar saat mendaki gunung yang curam, hal itu hanya akan membebani kita, membuat perjalanan kita melelahkan dan menantang. Kebencian mengaburkan penilaian, mengurangi kasih sayang, dan menghalangi jalan cinta dan pengertian, yang merupakan inti dari spiritualitas. Kebencian yang kita simpan karena tidak memaafkan, adalah racun yang menghambat pertumbuhan spiritual kita. Panduan tentang proses memaafkan bervariasi dalam berbagai sudut pandang agama, namun semuanya sepakat akan pentingnya memaafkan. Dalam agama Kristen, Yesus mengajarkan untuk memaafkan bukan 7 kali, tetapi 77 kali, yang menekankan ruang lingkup tak terbatas dari pengampunan. Dari sudut pandang agama Islam, pengampunan sangat dihargai dan dipuji sebagai salah satu kebajikan tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang mukmin. Bahkan tradisi Yahudi menekankan pentingnya mencari pengampunan selama Yom Kippur, yaitu hari pendamaian. Saat melakukan perjalanan spiritual kita, janganlah lupa ajaran-ajaran yang kuat ini. Mari kita bebaskan hati kita, lepaskan dendam, dan menerapkan praktik pengampunan yang ilahi. Karena dalam memaafkan, kita diampuni, dan dengan mati untuk diri kita yang lebih rendah, kita dilahirkan kembali untuk kehidupan yang abadi. Kebiasaan berbahaya ketujuh, mengabaikan disiplin dan perawatan diri. Mengabaikan merawat tubuh dan pikiran kita dapat sangat mempengaruhi hubungan spiritual kita. Anggap tubuh dan pikiran Anda sebagai mobil, dan perjalanan spiritual sebagai perjalanan darat yang Anda lakukan. Jika mobil tersebut dirawat dengan buruk, kehabisan bahan bakar, atau mesinnya rusak, seberapa jauh Anda dapat melakukan perjalanan? Prinsip yang sama berlaku untuk perjalanan spiritual kita, tubuh dan pikiran kita berfungsi sebagai kuil bagi jiwa kita. Jadi bagaimana kita dapat meningkatkan hubungan spiritual kita melalui disiplin dan perawatan diri? Mulailah dengan menciptakan dan mematuhi rutinitas harian yang mencakup olahraga fisik, pola makan seimbang, dan tidur yang cukup. Kebiasaan dasar ini membentuk fondasi untuk tubuh yang sehat. Di sisi lain, perawatan diri secara mental dapat dipupuk melalui meditasi, doa, membaca teks-teks spiritual, dan afirmasi positif. Disiplin dalam mempertahankan rutinitas ini sangat penting. Seperti yang pernah dikatakan oleh Lao Tzu, perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Mulailah dengan langkah kecil yang dapat dikelola, dan seiring waktu, ini akan menjadi kebiasaan yang tertanam, memperkuat hubungan spiritual Anda, dan membantu Anda lebih dekat dengan Tuhan. Sebagai kesimpulan, saat kita menempuh perjalanan spiritual kita yang berliku-liku, menjadi jelas bagaimana keadaan kendaraan kita, yaitu tubuh dan pikiran kita, dapat secara signifikan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kita telah membahas beberapa kebiasaan berbahaya yang dapat menghambat kemajuan spiritual kita. Kebiasaan ini dapat merusak kuil spiritual kita, sehingga melemahkan hubungan kita dengan Ilahi. Sudah waktunya untuk introspeksi. Apakah kita melihat tubuh kita sebagai kuil yang sebenarnya? Apakah kita memelihara pikiran kita dengan afirmasi positif dan makanan spiritual? Apakah kita cukup disiplin untuk menjaga rutinitas yang sehat? Jika jawabannya tidak, maka sudah saatnya untuk melakukan perubahan. Sekian untuk video kali ini. Ingatlah, perjalanan menuju Tuhan bukanlah lari cepat, tetapi maraton. Hal ini membutuhkan ketekunan, ketahanan, dan yang paling penting, cinta dan perawatan diri. Mari ambil langkah pertama hari ini. Terima kasih sudah menonton.